Kebakaran trafo di SMA Negeri 1 Kudus menyebabkan siswa-siswi panik dan mengakibatkan kegiatan belajar mengajar pada hari pertama di tahun 2024 terganggu. Dari pantauan tribunmuria.com, sejumlah siswa-siswi terlihat keluar dari kelas untuk melihat trafo yang terbakar. Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Kudus, Sudiharto, saat di lokasi menjelaskan bahwa muncul asap kecil di trafo. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Muria, Rezanda Akbar. Silakan rekan Rezanda. Iya, terima kasih, Mei. Hari pertama masuk sekolah, siswa SMA 1 Kudus, Jawa Tengah diwarnai dengan trafo listrik yang meledak dan terbakar. Kejadian tersebut pun sempat membuat siswa dan siswi panik dan mengganggu proses belajar mengajar. Trafo jaringan PLN di Jalan Pramuka nomor 41 Matilor RT 1 RW 3 Kecamatan Kota Kabupaten Kudus tersebut meledak diduga dari kelebihan beban pada trafo yang mengakibatkan konsleting sekring sehingga menimbulkan percikan api lalu menyambar pada cairan atau oli di dalam box trafo tersebut. Taksiran kerugian kebakaran tersebut mencapai sekitar 200 juta rupiah. Pada pukul 11 siang, trafo terdengar suara dengung pada trafo tersebut disertai kebocoran pelumas atau oli yang diketahui oleh Satpam Sekolah atas nama BP Agus Setiawan. Warga Matilor RT 6 RW 1 Kecamatan Kota, lalu Satpam tersebut melaporkan kejadian ke kantor TU pada 11.30. Trafo meledak dan menyemburkan api yang membakar sekitar trafo. Lalu pada pukul 11.35 dari pihak TU melaporkan kepada pihak PLN dan Damkar. Kejadian di hari pertama masuk sekolah ini sempat membuat siswa-siswi lari berhamburan keluar kelas dan mengganggu proses belajar mengajar di sekolah. Padahal saat itu sedang ada mata pelajaran yang sedang diajarkan kepada siswa-siswi. Kepala Sekolah SMA 1 Kudus Sudiharto mengatakan kejadian terjadi sekira pukul 11 lebih 15 siang. Belum terbakar, trafo listrik kapasitas 160 kV ampere tersebut sempat terdengar suara ledakan. Sebelum petugas pemadam datang, pihak sekolah mencoba memadamkan api dengan alat pemadam ringan atau APAR. Namun api tidak kunjung padam. Sementara itu petugas Damkar dari BPBD Kudus mengatakan bahwa 3 unit Damkar dari BPBD dan Satpol PP Kudus dikerahkan untuk memadamkan api. Tak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut dan api baru bisa dipadamkan sekira 30 menit dari kejadian. Akibat kejadian tersebut, proses belajar mengajar di SMA 1 Kudus tentunya terganggu. Dan sejumlah fasilitas yang menggunakan listrik tentu saja tidak bisa digunakan. Proses belajar siswa pun harus dilakukan secara manual. Jadi seperti itu yang bisa saya laporkan, Mei. Baik, terima kasih rekan Rezanda atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Kudus serta relawan pemadam kebakaran BPBD Kudus. Berikut tayangannya untuk Anda. Awal mulanya itu ketika saya Zoom dengan Dinas Provinsi, itu tiba-tiba padam. Nah, teman-teman melihat di sana itu ada asap kecil Di trafo ya? trafo bagian atas itu, Mas. Terus beberapa saat sekitar 15 menitan lah mungkin, terus padam, terus terbakar. Rame-rame anak dan teman-teman yang di atas itu lihat ada api membesar. Sempat ada suara ledakan nggak Pak? Kayak bluk gitu? Ledakan kecil-kecil aja. Waktu sudah panas-panasnya. Kami yang di internal ya tahap pertama kami APAR punya 10 lebih nih, Mas. Iya. Kami habis itu sambil menunggu pemadaman. Untuk pemadamannya itu ya trafo terbakar ya. Karena mengingat di trafo itu kan ada minyaknya. Jadi kita pembersihan dulu minyaknya, diisi dengan air biar minyak itu keluar, baru nanti ke pendinginan. Soalnya kalau minyak itu masih ada, kemungkinan besar api terus berjatuhan karena posisi di atas seperti itu. Nah, ini untuk tadi dapat laporan jam berapa? Untuk dapat laporan jam 11.45, jadi kira-kira kita nunggu dulu kondisinya di lapangan gimana. Sekitar jam 11.50 kita mulai ke penyiraman. Ada berapa yang dikerahkan, Mas? Untuk personil dari BPBD 3 orang dengan 1 unit pemadam. Terus ada dari Pol PP 2 unit dengan kekuatan 5 orang seperti itu. Butuh berapa lama? Untuk penanganan alhamdulillah sekitar 30 menit. 30 menit. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.